Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel aku, Elsandra Ahmad, channelnya ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya. Jadi ini tuh video lama aku ya teman-teman, sekitaran udah sebulanan ya ini video, belum aku edit gitu ya. Dan aku masih punya banyak stok video lama aku yang belum aku upload. Jadi ini aku bakal mau cicil-cicil aja buat uploadnya nanti ke YouTube. Jadi ini tuh ceritanya suami aku itu minta dibikinin nasi kuning gitu ya sama aku, buat dia bawa ke tempat kerjanya gitu ya, ditaruh di bekalnya. Dan dia itu juga nggak salah-salah ya teman-teman buat request nasi kuningnya itu. Dan aku ini masak nasi kuningnya itu sekitaran jam 11 malam gitu ya, udah hampir mau tengah malam dia minta request nasi kuning. Dan seperti biasa ya teman-teman, setiap suami aku itu request bikin nasi kuning, itu semua bahan-bahan pelengkapannya itu kurang. Jadi ini nasi kuning aku tuh nggak pakai bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman, atau nggak pakai bumbu aromatik seperti serai ataupun daun pandan. Jadi ini polosan kayak gitu aja, cuma aku tinggal tambahin kunyit sedikit, bukan sedikit sih, agak sedikit banyak, sama aku tambahin garam biar gurih aja sih rasa nasi kuningnya itu. Dan sambil kalian menyimak video aku mau ingetin lagi nih buat kalian yang udah mengklik video aku, bantu aku untuk mengembangkan YouTube channel aku ya teman-teman, dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like dan komen di setiap video aku, serta share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, dan aktifkan juga tanda loncengnya biar kalau aku update video terbaru kalian dapat notifikasinya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman buat berkunjung ke laman Instagram aku yang udah aku taruh di pojokan atas itu, atau kalian bisa juga cek linknya di description box ya teman-teman. Dan ini nasi kuningnya udah selesai aku aron ya teman-teman, jadi ini aku mau pindahin dulu ke dandang buat nanti aku mau kukus. Jadi teman-teman, di balik aku masak nasi kuning ini ada cerita mistis sedikit ya teman-teman. Kan ini aku masak nasi kuningnya itu sekitaran jam 11 malam, udah mau hampir tengah malam juga ya teman-teman. Dan ini posisinya suami aku tuh ada keluar buat beli terigu gitu ya, karena nanti buat teman makan nasi kuning ini suami aku itu minta disuruh bikin bakwan. Jadi tepung terigunya habis, aku minta tolong sama dia buat beliin aku terigu di warung. Dan posisinya ini aku sendiri ya teman-teman di dapur, dan aku lagi ngetek video gitu ya. Terus aku ini lagi motong kol, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suara yang bisa kalian dengar ya teman-teman. Mama. Ya Allahu alam ya teman-teman, yang bisa seperti kalian dengar tadi itu kayak ada suara lemparan yang cukup keras, dan itu membuat aku sangat takut ya teman-teman. Tapi setelah lewat dari kejadiannya, aku nonton ulang video aku itu, rasanya itu kayak lucu aja ya teman-teman, udah nggak ada rasa takutnya, malahan aku rasa lucu dan kayak gimana ya, udah besar kayak gini masih takut, terus masih panggil mama gitu. Padahal posisinya jauh banget ya teman-teman, mama aku itu di Kalimantan dan aku di Palu. Memang mama itu selalu the best ya teman-teman, mau takut gimana pun pasti yang diteriakin atau dipanggil itu mama. Ada suara lemparan yang begitu keras, bisa nggak kaget, bisa nggak takut kalau kalian ada di posisi aku sendirian di dapur, udah hampir jam 12-an kalau nggak salah ya teman-teman. Pasti kalian kalau di posisi aku tuh kagetnya juga bukan main. Jadi posisinya habis aku dengar suara lemparan yang begitu keras itu teman-teman, aku tuh langsung masuk kamar, kunciin kamar, aku tuh nggak berani keluar ya teman-teman, udah mematung aja gitu di dalam kamar. Kebetulan anak aku itu lagi tidur ya teman-teman. Terus itu aku tungguin suami aku pulang baru aku berani keluar. Dan untungnya ya teman-teman, aku itu
dapat kejadian seperti itu pas aku lagi ngetek video. Jadi aku itu bisa ngeliatin gitu loh, aku bisa ceritain yang sebetul-betulnya gitu sama suami aku. Kadang kalau aku dapat suara ini suara itu, suami aku tuh suka kadang nggak percaya gitu ya. Biasanya dia bilang itu halusinasi aku aja, tapi kali ini udah kerekam gitu ya ke dalam video aku, dan dia percaya dong. Dan kata suami aku, mungkin salah satu penyebabnya itu pas aku nyukur kelapa ya teman-teman. Karena di sini aku nyukur kelapanya manual, dan aku cukur kelapanya tadi itu udah jam 11 lewat, mungkin udah hampir setengah 12 ya teman-teman aku cukur kelapanya. Dan di daerah aku sini tuh sedikit agak sensitif gitu ya kalau berbau-bau tentang kelapa dan ampas kelapa gitu. Jadi pas habis aku nyukur kelapanya tadi, si tempurung kelapanya tadi itu aku nggak telungkupin ya teman-teman, malah aku buka aja gitu, aku malah taruh sembarang aja gitu di lantai. Dan menurut suami aku dan menurut kepercayaan orang di sini, di daerah sini ya teman-teman, kalau orang Kaili bilang itu kalau habis nyukur kelapa itu batok atau si tempurung kelapanya tadi itu ditelungkupin ya teman-teman, karena ini juga udah malam, udah tengah malam banget malahan. Dan kalau udah selesai ramas ampasnya, ampas kelapanya itu dimasukin ke dalam kantongan plastik ya teman-teman. Terus nanti insya Allah besok paginya baru bisa dibuang, karena di sini itu sedikit sensitif gitu, ada menurut kepercayaan ya teman-teman, kepercayaan orang sini, orang Kaili ya teman-teman, kalau berbau tentang kelapa gitu ya, ada salah satu makhluk gitu ya, aku nggak mau sebutin nama makhluknya apa karena jujur aku juga takut ya teman-teman. Aku tuh bukan takut apa ya teman-teman. Di sini aku dubbingnya itu sendirian di kamar, cuman dengan anak aku. Suami aku itu ada keluar, dan ini aku dubbingnya udah jam 9 mau setengah 10. Jadi itu aku nggak berani ya mau nyebut-nyebut si nama makhluknya itu. Jujur ya teman-teman, aku itu percaya nggak percaya tentang hal-hal seperti ini, tapi karena aku tinggal di sini, tinggal di daerah seperti ini, dan suami aku juga punya kepercayaan seperti itu untuk di daerahnya, jadi aku itu ikut menghargai aja ya teman-teman. Kalau habis nyukur kelapa malam-malam itu si tempurung kelapanya itu harus ditelungkupin, karena jujur itu aku nggak pernah ya dapat kejadian seperti ini, karena aku juga nyukur kelapanya baru kali ini gitu ya teman-teman, tengah malam nyukur kelapa. Jadi percaya nggak percaya, aku menghargai aja ya teman-teman apa yang diberitahukan suami aku. Dan mungkin di daerah kalian ada larangan-larangan seperti ini ya teman-teman, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Boleh dong komen di bawah biar aku juga tahu gitu ya. Dan lanjut lagi ke videonya ya. Ini aku mau buat sayur ikan dulu. Ini untuk kuah nasi kuningnya, biar nasi kuningnya itu dimakan gak seret-seret amat, ada kuahnya gitu. Ini aku masaknya tadi pakai bumbu bawang merah dan bawang putih aja, sama sedikit kemiri. Dan ikan yang aku pakai ini ide-ide suami aku aja gitu ya, pakai ikan yang si dagingnya ini cepat banget hancur, jadi aku nggak terlalu banyak untuk aduk-aduknya. Dan ini untuk sayur ikannya udah matang ya teman-teman. Untuk koreksi rasanya tadi itu aku cuma pakai garam, ajinomoto, dan sedikit gula. Jadi sayur ikan ini untuk nasi kuning ini aku sama sekali nggak makan ya teman-teman. Ya meskipun bisa sih makan kuahnya aja nggak ikannya, tapi sama aja dong ya teman-teman, si kuahnya itu pasti udah berasa ikan. Aku tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman, nggak suka banget sama ikan yang seperti ini, modelnya seperti ini, atau yang modelnya seperti ikan batu yang dagingnya putih dan kalau dimasak itu dagingnya cepet banget hancur. Itu aku nggak suka.
Dan lanjut lagi, ini aku mau goreng bakwannya teman-teman, tapi ini aku goreng bakwannya nggak banyak, aku gorengnya cuman sekali goreng ini aja. Nanti aku mau lanjutin besok untuk pas suami aku mau berangkat kerja baru aku lanjut goreng, karena ini posisinya udah malam banget dan aku juga udah takut gitu ya untuk lama-lama di dapur karena udah malam banget. Dan ini sekitaran jam 6 pagi aku udah selesai masak. Aku juga udah selesai masak mie goreng. Mie gorengnya tadi tuh aku pakai mie ekol, lalu aku tambahin kecap sama ajinomoto sama garam untuk rasanya ya teman-teman. Dan aku juga udah goreng bakwan sama aku bikinin sambal buat si cocolan bakwannya. Nah, untuk nasi kuning aku kali ini cukup sederhana ya teman-teman, dan ini requestan suami aku. Dia maunya makan nasi kuning itu sama bakwan goreng dan ada kuahnya gitu. Sebenarnya ini aku mau tambahin tempe orek ya teman-teman, tapi kata suami aku tuh nggak usah. Ini udah lebih dari cukup gitu ya, karena yang makan juga cuma kami 3. Dan ini lanjut lagi nih, aku mau masukin nasi kuningnya dan semua lauk yang ada di atas meja ini aku masukin ke dalam tempat bekal suami aku. Dan untuk porsi nasi kuningnya ini lumayan banyak ya teman-teman, tapi ini kata suami aku dibanyakin aja, siapa tahu nanti di tempat kerja ada yang minta ya teman-teman, jadi bisa dibagi gitu. Dan itu bisa dilihat ya teman-teman, untuk sayur nasi kuningnya atau sayur ikannya itu udah habis, udah aku bungkusin semua sama suami aku. Tapi malamnya pas habis aku masak nasi kuning itu suami aku itu udah makan ya teman-teman. Jadi sayurnya kan aku buatnya cuma sedikit aja gitu ya, takutnya nanti kalau aku buat banyak nggak habis karena yang makan itu cuma dia aja. Tapi ternyata ini aku buatnya pas-pas banget gitu. Suami aku makan malam dan paginya hanya cukup untuk dia bawa ke tempat kerja. Dan sekian ya video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.